guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyan GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Sioyan part 15. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Pertahanan baju besi Dewa Palsu itu luar biasa. Tentu saja, dengan tubuh abadi dari klon Dewa asli, itu sama-sama menakutkan, sehingga Sioyan masih bisa bertahan. Boom! Boom! Suara benturan bergema di udara lagi. Dan sosok Sioyan terdistorsi. Meskipun Sioyan telah mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Taisu yang kuat, akan tetapi pembangkit Taisu itu masih terlalu kuat. Dada Sioyan tenggelam lagi. Dan dia bahkan bisa mendengar suara retakan tulang yang tak terhitung jumlahnya datang dari bawah baju besi Dewa Palsu. Tapi itu hanya suara retakan tulang, bahkan bukan raungan yang menyakitkan. Di keheningan, Sioyan mulai secara bertahap membiasakan diri, dan pembangkit tenaga listrik Taisu menjadi sedikit cemas. Dia meninju kepala Sioyan lagi, dan meskipun dadanya cekung, tinju Sioyan masih terayun keluar dan bertabrakan dengan keras dengannya lagi. Sioyan dipukul ke tanah lagi dengan pukulan, dan dia berguling beberapa ratus meter sebelum berhenti. Dan lengan pembangkit tenaga listrik Taisu hancur, tetapi lengannya pulih dalam sekejap. Termasuk dada yang cekung, Sioyan juga dapat pulih dalam beberapa napas. Selama dia menebus keabadian, dia dapat memiliki kekuatan pemulihan yang begitu menakutkan. Tetapi kekuatan pemulihan yang mengerikan seperti itu bahkan lebih kuat dalam daging abadi. Kecepatannya juga lebih cepat. Ini juga salah satu dari klon Yuanzhen. Dia memiliki ketahanan yang sangat kuat. Jika Anda ingin membunuh seorang Yuanzhen, kecuali dengan kekuatan absolut untuk menghancurkan, itu akan menjadi pertempuran yang akan berlangsung lama. Dan akhirnya, ketika kekuatan keabadian habis, tubuh abadi akan melawan balik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat membunuhmu? Orang kuat Taisu melihat Sioyan yang terluka parah dan pulih berulang kali dan mendengus dingin. Pembangkit tenaga listrik Taisu berhenti dan dia tidak membombardir Sioyan lagi karena dia menemukan bahwa meskipun serangannya kuat, itu seperti membombardir bola kapas. Dan dia tidak bisa membombardir esensi Sioyan sama sekali untuk membunuh Sioyan. Tetapi bagi mereka yang berasal dari Taisu dan mengandalkan armor Dewa Palsu untuk mendapatkan kekuatan, semua pertempuran harus diselesaikan dengan cepat. Karena konsumsi kekuatan abadi akan habis, sehingga kekuatan abadi akan habis setelah pertempuran panjang, dan di saat itu akan bisa diserang balik oleh musuh. Jadi dia berencana menggunakan jurus pemungkasnya untuk membunuh Sioyan secara langsung. Saya melihat bahwa dia membanting kristal mengkilap di depan dadanya. Dan kemudian kekuatan keabadian yang agung mulai melonjak ke dalam kristal. Seluruh kristal meledak dengan fluktuasi yang sangat mengesankan. Dan pupil Sioyan segera menyusut. Dan Sioyan yang melihat pemandangan ini tidak berniat untuk duduk diam, mengangkat tangannya dan melihat api agung berkerumunan dari bawah baju besinya. Dan teratai api dari 3 warna berbeda mulai mengembun di depan Sioyan. Sidik jari berubah dengan cepat, dan dia tidak perlu khawatir tentang menghancurkan apapun di sini. Sioyan juga menggunakan waktu tersingkat untuk memadatkan teratai kemarahan Buddha 3 warna saat ini. Tiba-tiba, lotus api di depan Sioyan meledak dengan fluktuasi aura yang sunyi. Dan di ujung yang jauh, kristal di depan pembangkit tenaga listrik Taisu terisi penuh pada saat ini dan juga siap untuk menembak. Sioyan yang berada di bawah baju besi
memandang pria Taisu yang kuat. Matanya sedikit menyipit. Dia mengerti bahwa jika dia memblokir serangan pria Taisu yang kuat, maka itu akan menjadi pertandingan di kandangnya saat berikutnya. Ini adalah palu penghancur kekosongan. Pembangkit tenaga listrik Taisu berteriak dengan marah. Hanya untuk melihat bahwa kristal itu runtuh secara langsung, dan kemudian sebuah retakan muncul, dan kemudian lengan pembangkit tenaga listrik itu langsung menembus ke dalam celah itu. Dan kemudian lengannya tiba-tiba mengencang. Lalu dari celah itulah sebuah kristal besar palu itu ditarik keluar. Gelombang yang tak terbayangkan meledak dari palu raksasa kristal itu. Dan pada saat ini, saya melihat bahwa baju besi dewa palsu pada pria kuat Taisu dengan cepat memudar dari tubuhnya seperti cairan, dan semuanya bergegas ke arahnya. Itu tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mengendalikan palu penghancur kekosongan saat ini. Tapi dengan cara ini, dia juga benar-benar mengekspos dirinya yang lemah kepada musuh. Keuntungan dan kerugian menggunakan gerakan ini jelas. Tetapi dia tampaknya memiliki kepercayaan diri, dan Xiaoyan pasti akan kalah di bawah palunya. Ini kesempatan, 24 gerbang abadi Dutian. Xiaoyan segera memeluk dalam hatinya dan menyerang jiwanya. Tetapi dia melihat palu kristal raksasa di tangannya sedikit ke satu sisi. Dan gelombang yang kuat dan tak terlihat tersapu langsung. 24 gerbang abadi yang melayang-layang runtuh seketika. Pada saat berikutnya, Xiaoyan tidak diberi kesempatan lagi. Bahkan setelah mengaum, dia tiba-tiba mengangkat palu kristal raksasa. Setelah terdiam di udara, paksaan yang sangat kuat menyelimuti Xiaoyan lagi. Palu raksasa belum jatuh, tetapi kekuatannya sudah mulai terlihat saat ini. Dan meskipun paksaannya tidak akan menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan untuk sementara waktu, yang paling penting adalah bahwa paksaan yang kuat membuat kecepatan Xiaoyan turun tajam dan tidak mungkin untuk menghindari serangannya. Di bawah hammer palu penghancur kekosongan, kamu pasti akan mati. Bahkan dengan bantuan armor dewa palsu, kamu pasti akan mati. Pembangkit tenaga listrik Taisu mengeluarkan raungan yang mengerikan. Seolah-olah dia ingin membuat dampak pada pikiran Xiaoyan. Dan dia melihat tangannya mengepalkan palu kristal besar yang panjangnya 100 meter. Dan dia membanting ke udara dengan kecepatan yang tampaknya lambat. Kecepatan garis anggun ditarik di tengah dan kemudian menabrak Xiaoyan dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, lotus kemarahan Buddha 3 warna di tangan Xiaoyan juga dilemparkan. Walaupun dibandingkan dengan lotus kemarahan Buddha sebelumnya. Kali ini juga berbeda, karena dalam lotus kemarahan Buddha ini, Xiaoyan menggunakan baju besi dewa palsu. Kekuatan abadi di dalam dituangkan ke dalam teratai api. Jadi itu juga membuat kekuatannya lebih kuat. Teratai api terbang keluar, dan kecepatannya berubah dari lambat menjadi cepat, dan juga berubah menjadi palu kristal raksasa yang jatuh ke arahnya dengan pelangi panjang di udara. Dan itu adalah yang pertama bertabrakan di udara. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengeluarkan cangkang basa lemming. Di antara kekuatan pertahanan, cangkang basa lemming yang diubah oleh Deng Yue harus dianggap yang terkuat. Ketika kekuatan mengerikan ini bertabrakan, ledakan nyata tersapu. Saat palu kristal menyentuh teratai api kemarahan Buddha, yang terakhir meledak secara langsung, dan segera kekuatan yang menakutkan meletus. Adapun para penonton itu, mereka sudah mundur jauh. Masih bisa merasakan bahwa pertempuran ini akan memasuki final, dan tidak ada yang mau terlibat. Jadi mereka semua mundur terlebih dahulu, dan bahkan mencapai tempat di mana pertempuran itu tidak terlihat. Tetapi meskipun demikian, masih di saat berikutnya, gelombang panas yang ganas datang dan jatuh pada makhluk abadi ini.
dan segera mereka merasakan di dalam tubuh sinar api masuk ke dalam tubuhnya. Kulit banyak orang berubah sangat mengerikan karena ini, dan sebelum mereka bisa memikirkannya, vitalitas dan keabadian benar-benar bergegas menuju pusat pertempuran sengit itu lagi. Meskipun mereka mundur tepat waktu, mereka jelas masih terpengaruh oleh pertempuran sengit ini. Untungnya, luapan vitalitas dan keabadian yang tak terkendali dari tubuh mereka sangat kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusuhan. Tidak mengherankan, mereka semua terinfeksi dengan api yang tak terpadamkan. Vitalitas dan keabadian yang diekstraksi dari mereka saat ini semuanya tersapu ke arah Xiaoyan. Api mengerikan di ujung yang jauh tampaknya menyapu seluruh lantai 7 sekaligus. Dan api yang mengepul melonjak seperti gelombang pasang. Selain itu, lautan api bercampur dengan dampak yang kuat. Dan semua orang yang merasakannya, kekuasaan itu mengambil tindakan untuk melawan. Ketika para dewa yang juga membuat banyak makhluk abadi yang lebih lemah, merasa sesak di dada mereka, seteguk darah menyembur keluar, dan mata mereka terus menembak balik dengan ngeri sampai mereka mundur ke tepi lantai 7. Tempat terjauh dari pertempuran antara duanya. Bahkan jika Anda menyaksikan pertempuran antar pembangkit tenaga listrik ini, bukan tidak mungkin jika Anda terbunuh secara tidak sengaja. Tetapi dengan tabrakan yang kuat ini, tampaknya pertempuran ini juga harus berakhir. Lautan api yang mengepul berlangsung lama tanpa menghilang. Dalam sekejap, seluruh lantai 7 jatuh ke dalam lautan api. Dan suhunya meningkat tiba-tiba. Dan bahkan ke bagian paling tengah, masih ada lapisan. Gelombang api menyapu lantai 7. Setiap bagiannya menjadi sangat panas, seolah-olah telah berubah menjadi magma. Dan pembangkit tenaga listrik abadi di lantai 7 hanya dapat menggunakan kekuatan keabadian untuk melawan api gila. Tetapi api yang telah mencapai tepi tidak lagi mengancam. Tetapi kebanyakan dari mereka mundur ke tepi untuk menghindari hanyut ke dalam kobaran api. Saat dia melihat ke arah pusat nyala api dan gelombang panas, tempat itu berantakan. Nyala api sepertinya melelehkan sekitarnya. Api yang mengamuk tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam, tetapi dengan armor dewa palsu yang melindunginya, dia masih bisa melakukannya dan tidak jatuh. Matanya tertuju pada ujung bawah, dan dia mengikuti pandangannya. Ada cangkang basal yang terkoyak. Pada saat ini, tidak ada gerakan ditumpukan cangkang basal yang hancur. Tampaknya semuanya benar-benar hancur. Mata pembangkit tenaga listrik Taishu sedikit menyipit pada saat ini. Palu kristal raksasa di tangannya perlahan hancur dan kemudian itu berubah menjadi potongan-potongan yang terbesar dan kembali mengembun di dadanya. Tetapi pada saat itu tampak suram dan tidak berkilau. Tampaknya pukulan ini juga menggunakan kekuatan terkuatnya saat ini dan yang dia inginkan adalah membunuh dengan satu pukulan. Aku bilang, kau akan mati dengan pukulan ini. Suara serak dari pembangkit tenaga listrik Taishu perlahan keluar. Melihat tumpukan abu, bahkan jika dia mendengus dingin, dia tidak bisa lagi merasakan aura apapun, menunjukkan bahwa Xiaoyan langsung dibombardir olehnya barusan, dibunuh dan semuanya hancurkan. Tepat ketika suaranya baru saja jatuh, tubuh kuat Taishu bergetar hebat, hanya untuk melihat bahwa kekuatan hidup di tubuhnya ditarik keluar sendiri, dan kemudian dikumpulkan ke arah abu. Tidak hanya itu, dia mengangkat kepalanya. Aku bahkan bisa melihat kekuatan kehidupan berkumpul dari segala arah, terus-menerus mengalir ke dalam abu. Pada saat ini, sebuah suara perlahan keluar dari abu yang hancur dari cangkang basal lemming. Sepertinya itu tidak seperti yang kamu inginkan. Di tumpukan cangkang basal, sesosok perlahan menarik diri darinya
dan berdiri sambil gemetar. Armor dewa palsu di tubuhnya benar-benar hancur, dan seluruh tubuhnya hancur. Penampilannya sangat menyedihkan. Xiaoyan yang berlumuran darah, bergoyang, dan bahkan goyah. Tetapi ketika dia bertarung, jelas bahwa pertempuran ini dia belum kalah dalam pertempuran. Selain itu, dengan pengumpulan kekuatan hidup yang terus-menerus di sekelilingnya, dada Xiaoyan naik dan turun dengan cepat, dan tubuhnya yang mulai pulih dengan kecepatan yang menghancurkan dalam beberapa napas. Pembangkit tenaga listrik Taisu yang melihat adegan ini segera memfokuskan matanya, tetapi di dalam baju besi, Xiaoyan tidak bisa melihat ekspresi keterkejutannya, tetapi dapat dilihat dari postur tubuhnya bahwa yang terakhir sangat mengejutkan saat ini. Melihat di Xiaoyan yang tidak dibom sampai mati, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin untuk memblokir pukulanku? Kamu pasti mati. Orang kuat Taisu berteriak dengan suara yang dalam, dan sudah ada kegilaan dalam suaranya yang serak. Pada saat ini, dia bisa merasakan metalitasnya di armor dewa palsu meledak. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan diluruskan lagi. Matanya seperti obor, dan dia melihat pembangkit tenaga listrik Taisu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu sudah cukup bermain, sekarang giliranku. Kata-kata keluar dari alisnya menyipit. Xiaoyan memandang pria Taisu itu. Pembangkit tenaga listrik Taisu untuk melakukan pukulan yang begitu kuat pasti telah menggunakan semua kekuatannya. Dan baju besi dewa palsu tidak memiliki kemampuan untuk mengisi sendiri. Artinya, pembangkit tenaga listrik Taisu saat ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sebenarnya dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, tetapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Taisu, tubuh abadi klon Yuanzhen selalu digunakan sebagai pendukung. Dia hanya memiliki status darah Yuanzhen, sementara Xiaoyan memiliki jiwa nyata daging Yuanzhen. Keduanya pada dasarnya berbeda. Begitu suara itu jatuh, pembangkit tenaga listrik Taisu sudah merasa ada sesuatu yang salah. Tubuhnya segera bergerak, dan dia berencana untuk melarikan diri. Tidak jauh dari sana adalah saluran sinar menuju ke lantai 8. Selama dia bisa bergegas ke sinar cahaya, Xiaoyan tidak akan bisa mengejarnya. Saat pembangkit tenaga listrik Taisu tersapu, botol kristal transparan muncul di tangannya, dan botol kristal itu diisi dengan benda-benda kecil yang padat. Saat berikutnya, dia melemparkannya langsung ke Xiaoyan. Botol kristal itu meledak di udara, dan aku melihat nyamuk iblis yang tak terhitung jumlahnya mengaum ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan langsung membeku, dan dia mengeluarkan 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Saat Xiaoyan hendak bergerak, dia melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menderu ke arah nyamuk iblis dan membanting nyamuk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tuan, serahkan padaku di sini, kejar dia. Sebuah suara datang dari belakang. Xiaoyan menoleh, melihat Yoshio mengerutkan kening, dan berkata kepada Xiaoyan dengan serius, dan menatap Xiaoyan. Xiaoyan tampaknya acuh tak acuh dan tidak berbicara. Sayap dewa bela diri mengembun di belakangnya, dan kemudian bergerak menuju di kejauhan mengejar pria kuat Taisu yang melarikan diri dan mengejarnya. Hanya ada 2 sosok di udara, satu di depan dan satu di belakang. Pembangkit tenaga listrik Taisu meledak dengan seluruh kekuatannya, menyebarkan kecepatan tercepat dan bergegas menuju sinar cahaya, menuju lantai 8. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Xiaoyan telah mengejarnya. Pembangkit tenaga listrik Taisu sekali lagi memadatkan beberapa harta di tangannya, dan mereka terus melemparkannya ke Xiaoyan. Yang memang berguna, itu menunda Xiaoyan sampai batas tertentu, dan targetnya hanya harus bergegas ke balok. Yuan Er, pinjamkan aku tali penyegel iblis. Xiaoyan berteriak, dan tepat setelah kata-kata itu jatuh, sinar merah keluar dari sisinya, dan dalam sekejap mata dia mengejar Taisu dengan kuat,
Tetapi yang terakhir adalah jauh sinar cahaya yang mengarah ke lantai 8 hanya sekitar selusin meter jauhnya. Dan Xiaoyan sudah tidak dapat mengejarnya. Kita akan bertemu lagi. Tunggu aku akan mencabik-cabikmu.